Lewat juru bicaranya, HTI menentang rencana pemerintah membubarkan organisasinya. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, tegaknya khilafah merupakan mahkota kewajiban. Jika itu dilaksanakan, maka kewajiban yang lain akan terwujud. Berakar di Palestina tahun 1953, Hizbut Tahrir belakangan kehilangan pamor. Sejumlah negara telah membubarkan Hizbut Tahrir, namun di Indonesia, gerakan yang berhulu pada Taqiyuddin An-Nabhani ini malah mendapat tempat. Dengan tudingan segala macam anti Pancasila dan lain-lainnya. Nah, kami menilai Pak Fadli, sedikit saya ingin menambahkan bahwa tudingan anti Pancasila itu adalah... 2 hari setelah pemerintah mengumumkan rencana pembubaran HTI lewat pengadilan, sejumlah pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia mengadu kepada Wakil Ketua DPR Fadlizon di Gedung DPR Jakarta. Tanggerah karena tidak punya dasar sama sekali. Dan itu menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk mengambil peran positif di dalam membawa negara ini ke arah kebaikan. Mereka juga berencana melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut HTI, pembubaran HTI mengabaikan hak berorganisasi dan berkumpul. Kita akan melakukan perlawanan dan pembelaan hukum. Apa saja itu? Pertama, kita tentu akan segera mengeluarkan legal opinion terkait rencana pemerintah itu. Bagaimana sebenarnya dalam pandangan hukum yang ada. Hizbut Tahrir Indonesia punya misi menegakkan khilafah di tanah air. Mereka ingin kembali kepada daulah Islam, di mana seluruh hal diatur dengan syariat Islam. Khilafah itu disebut oleh para ulama itu sebagai tajul wurud, tajul furud. Tajul furud itu adalah mahkota kewajiban. Artinya kalau itu terlaksana, maka kewajiban-kewajiban lain akan terlaksana. Untuk mewujudkannya, HTI merumuskan 3 tahapan dakwah sebagai strategi mewujudkan khilafah. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan yang kerap dilakukan di kampus-kampus, bahkan hingga sekolah menengah atas atau SMA. Tahap kedua, berinteraksi dengan masyarakat agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam. Ada pula perjuangan politik atau al-kifahus siyasi. Di poin B tertulis menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri Islam lainnya yang menerapkan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur. Ya, itu pembinaan biasa di mana-mana, ada di masjid, ada di di sekolah, di kampus, di berbagai tempat. Target yang sebenarnya sangat diinginkan oleh HTI itu adalah bahwa umat Islam di Indonesia ini paham ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Itu. Ikrar ini diucapkan oleh ribuan mahasiswa pada salah satu kegiatan di Institut Pertanian Bogor. Ini adalah hasil simposium nasional Lembaga Dakwah Kampus yang diselenggarakan pada 25 hingga 27 Maret 2016. Yang dituntut tak lain adalah perubahan konsep pemerintahan dan menggantinya dengan syariah Islam dan sistem khilafah. Inilah potret mahasiswa hasil binaan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Soal mengapa HTI mendapat tempat di hati dan pikiran mahasiswa perlu diteliti lebih lanjut. Intelektual Nahdlatul Ulama Ahmad Sahal menduga ini berkaitan dengan kekecewaan atas praktik demokrasi di negeri kita. Mengapa HTI populer misalnya di kalangan mahasiswa? Itu mungkin ada banyak penjelasan, salah satunya misalnya karena bisa jadi karena demokrasi dan pengamalan Pancasila yang dipraktekkan sekarang ini mengecewakan. Jadi bukan pada ide dasar dari Pancasila itu mengecewakan, tetapi prakteknya. Misalnya korupsi, merajalela, kita semua tahu lah. Kemudian banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya. Jadi ada kekecewaan terhadap bagaimana sistem demokrasi itu diterapkan. Dan kekecewaan itu kemudian menjadi lahan subur bagi orang untuk mencari alternatif. Namun, akar kelahiran Hizbut Tahrir tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan pula. Bisa dibilang trauma 2 lapis.
Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan organisasi ini tahun 1953. Salah satunya sebagai respon atas jatuhnya Palestina ke tangan Israel. Dan kekecewaan kedua tak bisa dipungkiri berkaitan dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani 21 tahun sebelumnya. Maka oleh Taqiyuddin, organisasinya diberi nama Hizbut Tahrir, artinya Partai Pembebasan. Setelah melintasi abad 21, Hizbut Tahrir sebetulnya makin kehilangan pamor. Sejumlah negara berikut melarangnya dengan alasan berbeda, dari mulai mengancam kedaulatan, dituding kudeta, hingga diduga terlibat terorisme. Sebagian kalangan menyebut sistem khilafah yang diusung Hizbut Tahrir tidak relevan dan tidak cocok dengan negara bangsa atau nation state. Khilafah itu pada dasarnya adalah sebuah sistem pemerintahan pada masa tertentu yang pada masa zaman dulu sebelum ada nation state itu ya relevan gitu. Tetapi untuk konteks Indonesia menjadi nggak relevan, dan yang harus dilihat itu jangan aspek bentuknya, tapi substansinya. Yang diwajibkan dalam Islam itu adalah menciptakan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, menyejahterakan rakyat, dengan kata lain pemerintah yang menciptakan kemaslahatan.